Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Saat ini kami akan menjelaskan materi tentang akuntansi perpajakan piutang usaha. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Veronica Makaleo dengan NIM 22044030. Perkenalkan, nama saya Tria Mukodompit dengan NIM 220444037. Kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu ruang lingkup piutang usaha. Piutang usaha timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit dalam kegiatan normal perusahaan. Jenis piutang mencakup yang pertama piutang dagang atau accounts receivable, merupakan piutang dari penjualan barang atau jasa secara kredit dengan jangka waktu penagihan singkat. Yang kedua, wesel tagih atau notes receivable, kredit yang diberikan dalam bentuk formal dan tertulis. Yang ketiga, piutang lainnya, meliputi piutang bunga, pajak, dan piutang dari karyawan. Faktor yang mempengaruhi piutang meliputi potongan harga, retur penjualan, serta kerugian karena tidak tertagihnya piutang. Untuk menghadapi potensi kerugian, perusahaan dapat membentuk cadangan piutang tak tertagih. Namun dalam perpajakan, pembentukan penyisihan ini tidak diperbolehkan karena yang diakui hanya kerugian nyata yang terjadi. Subtopik yang kedua, prinsip dan metode akuntansi piutang usaha. Yang pertama, pengakuan piutang usaha. Piutang usaha diakui saat penjualan kredit terjadi dan setiap transaksi terkait dicatat dalam jurnal akuntansi, seperti penjualan kredit dicatat sebagai piutang usaha di sebelah debit dan penjualan sebelah kredit. Yang kedua, retur atau potongan penjualan dicatat sebagai retur dan potongan penjualan di sebelah debit dan piutang usaha di sebelah kredit. Yang ketiga, penerimaan kas dalam periode diskon dicatat sebagai kas di sebelah debit, potongan penjualan sebelah debit, dan piutang usaha di sebelah kredit. Yang kedua, penilaian dan pelaporan piutang. Piutang dinilai berdasarkan nilai kas yang diharapkan akan diterima. Ada dua metode penghapusan piutang. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Piutang dihapuskan hanya ketika sudah dipastikan tidak tertagih. Metode ini digunakan dalam akuntansi pajak. Jurnal yang dibuat, beban piutang tak tertagih sebelah debit dan piutang usaha sebelah kredit. Yang kedua, jika piutang yang telah dihapuskan kemudian dapat ditagih kembali, dicatat sebagai piutang usaha sebelah debit dan kas sebelah kredit. Yang ketiga, metode penyisihan. Mengestimasi jumlah piutang tak terduga pada akhir periode dan mencatatnya sebagai cadangan. Metode ini tidak diakui dalam akuntansi perpajakan. Subtopik selanjutnya adalah perlakuan pajak atas kerugian piutang dalam pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 mengatur bahwa penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dilakui sebagai biaya dengan syarat. Nah, yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Nah, yang kedua, daftar piutang yang tidak bisa ditagih diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, piutang dinyatakan tidak tertagih dengan bukti berupa yang pertama, penyediaan penagihan ke pengadilan negeri atau instansi terkait. Nah, yang kedua, perjanjian tertulis tentang penghapusan piutang. Yang ketiga, publikasi dalam media resmi. Yang keempat, pengakuan debitur bahwa utangnya dihapuskan. Metode penghapusan langsung adalah metode yang diwajibkan dalam perpajakan, sehingga DAP kerugian hanya diakui ketika kerugian itu benar-benar terjadi, bukan berdasarkan estimasi. Nah, selain itu, pengecualian diberikan untuk piutang atau debitur kecil dengan plafon tertentu. Seperti, yang pertama itu ada kredit usaha kecil atau KUK.
kredit usaha rakyat atau KUR, atau kredit lain di bawah 10 juta. Peraturan pertambahan seperti PMK 81 garing PMK 03 garing 2009 dan PMK 2007 garing PMK 010 garing 2015 mengatur bahwa daftar piutang tak tertagih harus memuat identitas debitur. Nah, nilai utang dan bukti dukung lainnya. Dokumen ini harus dilampirkan saat laporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Nah, DAP pengecualian itu sama dengan DP kewajiban melampirkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP diberikan untuk utang di bawah 50 juta dan berlaku sejak tahun 2015. Baik, kita masuk dalam soal dan penyelesaiannya. PT Citra Lestari melakukan penjualan secara kredit pada tanggal 10 November 2024 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, total nilai penjualan sebelum pajak sebesar 200 juta. Yang kedua, PPN atau pajak pertambahan nilai 11%. Yang ketiga, pelanggan diberi termin pembayaran 30 hari. Yang keempat, pada tanggal 10 Desember 2024, pelanggan melunasi seluruh utangnya. Diminta, yang pertama, buatlah jurnal pencatatan pada saat penjualan dilakukan. Yang kedua, buatlah jurnal pencatatan pada saat pembayaran piutang diterima. Yang ketiga, hitung jumlah PPN keluaran yang harus dilaporkan ke kantor pajak. Baik, kita masuk dalam penyelesaian. Penyelesaian yang pertama yaitu jurnal penjualan kredit pada tanggal 10 November 2024. PPN dihitung sebagai berikut. PPN sama dengan 200 juta kali 11% sama dengan 22 juta. PPN sama dengan 200 juta kali 11% sama dengan 200 juta. Total nilai transaksi termasuk PPN 200 juta tambah 22 juta sama dengan 222 juta. 200 juta tambah 22 juta sama dengan 222 juta. Jurnal piutang usaha di sisi debit sebesar 222 juta. Penjualan di sisi kredit sebesar 200 juta. PPN keluaran di sisi kredit sebesar 22 juta. Yang kedua, pembayaran piutang oleh pelanggan pada 31 Oktober 2024. Saat pelanggan melunasi piutang, perusahaan mencatat penerimaan kas dan mengurangi saldo piutang usaha. Demikianlah video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.